Kementerian Perhubungan meminta seluruh pelabuhan menyesuaikan jam operasional barang untuk memastikan pasokan logistik tetap lancar selama masa Lebaran tahun 2023. Pengguna jasa dan masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pelabuhan tetap melayani bongkar muat untuk kebutuhan logistik selama masa Lebaran. Kementerian Perhubungan meminta seluruh pelabuhan menyesuaikan jam operasional barang untuk memastikan pasokan logistik tetap lancar selama masa Lebaran 2023. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha telah memerintahkan seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Ditjen Hubla melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Dalam surat tersebut untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan, seluruh UPT agar melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan jam operasional bongkar muat pada masa Idul Fitri. Kelancaran distribusi logistik diperlukan bagi wilayah setempat untuk mendistribusikan kebutuhan bahan pokok selama masa libur Lebaran. Kementerian Perhubungan menyatakan pengguna jasa dan masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pelabuhan tetap melayani bongkar muat untuk kebutuhan logistik selama Lebaran. Masyarakat juga tidak perlu panik akan kebutuhan bahan pokok karena secara maksimal Ditjen Hubla akan melayani bongkar muat kebutuhan logistik masyarakat. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Kemenhub minta pelabuhan amankan pasokan logistik saat Lebaran. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Kapten Henry Ginting. Beliau adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Pak Pras. Salam sehat. Salam sehat juga, Pak Henry. Langsung saja diupdate nih, bagaimana persiapan dari Kementerian Perhubungan begitu ya, khususnya dalam menyikapi angkutan laut. Tadi sudah disampaikan bahwa harus mengamankan jalur dan juga pasokan logistik ini, Pak Henry. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pras. Kami dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut menyampaikan bahwa selama masa angkutan Lebaran ini, pelabuhan terbuka semua. Tidak ada yang pelabuhan ditutup. Bahkan untuk jalur barang di pelabuhan itu memang domainnya adalah kebanyakan mengangkut angkutan barang. Jadi tidak perlu khawatir, paling di saat hari Lebaran, hari H itu, mungkin teman-teman saudara kita sedang sholat. Jadi setengah hari istirahat, selanjutnya nanti sorenya, siangnya udah bisa. Karena pada saat waktu mereka ibadah, otomatis diberikan kesempatan. Setengah hari atau paling lama 1 hari cukup, Pak. Sedangkan selanjutnya sudah berjalan normal kembali. Apalagi pelabuhan kita, pelabuhan-pelabuhan internasional, itu malah lebih rigid lagi. Demikian Pak Pras. Baik. Berarti saat Lebaran pun operasional tetap ada meskipun tadi ada kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri misalnya begitu. Dan Pak Henry, lantas berapa banyak pelabuhan-pelabuhan yang sudah dalam kondisi siap siaga begitu menyambut musim mudik dan juga arus balik di tahun ini? Kalau pelabuhan kita Pak semuanya terbuka Pak. Semuanya sangat mempersiapkan diri, tapi kalau khusus untuk angkutan Lebaran penumpang, kami dari Kementerian Perhubungan, khususnya Laut, menyiagakan 110 yang setiap hari kami pantau. Jadi, hari per harinya ada laporan terhadap aktivitas kegiatan penumpangnya. Ini yang 110 pelabuhan pantau. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak ada kegiatan penumpang berarti kargo. Kargonya berarti normal, barangnya normal, Pak. Begitu, Pak. Baik. Pelabuhan penumpang, pelabuhan kargo. Tadi ada 110 pelabuhan begitu yang sudah ready. Ini bagaimana dengan posisinya sendiri? Apakah tersebar dari Sabang sampai Merauke begitu? Ya, jadi Pak, kalau untuk pelabuhan kita hampir 260 lebih pelabuhan kita dari UPP, unit penyelenggara pelabuhan, sampai Sah Bandar Utama, otoritas pelabuhan, itu semuanya telah siap. Dan pelabuhan-pelabuhan yang dikomersilkan, di situ ada rekan-rekan kita yaitu PT Pelabuhan Indonesia yang menjadi operator. Di sini kegiatan ekonominya lebih tinggi karena sudah ada komersil. Kunjungan kapal juga lebih banyak.
Sedangkan yang lain-lain, unit penyelenggara pelabuhan sifatnya memang tidak sebesar yang di komersil. Tapi semuanya siap. Untuk 110 pelabuhan pantau yang memang kegiatan penumpangnya banyak. Barangnya juga lebih banyak, Pak. Contoh Tanjung Priuk. Iya, Itu pelabuhan terbesar kita, tapi kegiatan penumpangnya juga cukup banyak. Karena di sini akan bergerak dari eh, Tanjung Priuk menuju barat, menuju tengah, menuju timur. oke. Ini contoh, Pak. Lantas Kementerian Perhubungan juga sudah memprediksikan ada 123 juta orang ini akan melakukan perjalanan mudik begitu. Dan bagaimana dengan jumlah yang akan mungkin dirasakan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia terkait dengan jumlah yang bertambah ini, Pak Hendra? Jadi dengan bergeraknya 123 saudara kita, Pak, yang akan eh, cuti Lebaran ini bukan hanya mungkin Islam saja, non-Muslim semualah saudara kita dengan waktu yang cukup ini. Pertama, Pak, kami melakukan uji petik terhadap kapal-kapal yang akan melayani penumpang. Oke, Kalau barang secara umum dia normal. Selanjutnya persiapan di terminal-terminal bersama Pelindo kita amankan, yaitu memastikan kebersihan, terus gate-nya, oke, AC, untuk waktu tunggu, semuanya diusahakan jauh lebih baik. Karena akan banyak saudara kita yang akan menggunakan terminal penumpang tersebut. Selanjutnya perlu kami sampaikan, sesuai dengan instruksi Pak Menteri, bahwa semua kapal-kapal yang melakukan kegiatan membawa penumpang wajib diramcek atau wajib diuji petik sehingga kelayak lautan kapal terjamin, Pak. Kemudian ada potensi kelebihan penumpang, kita juga melakukan ada penambahan dispensasi, tetapi ini juga wajib mengacu terhadap keamanan keselamatan. Contoh, Pak, oke, kalau kapalnya bisa membawa 2.000 penumpang, bisa lebih lagi menjadi 3.000, itu ada tambahan alat keselamatan, terus tempat tidur harus disiapkan. Jadi semuanya akan membuat lebih nyaman penumpang kita, oke. tetapi yang paling penting adalah bagaimana memanage ini dengan baik. Kami mengharapkan saudara-saudara kita jangan ke pelabuhan tanpa membawa tiket. Oke. Wajib punya tiket dulu, jangan goso, Pak. Akhirnya nanti orang numpuk di pelabuhan mengakibatkan kemacetan, terus ini kurang baik. Harapan kami, saudara-saudara kita semuanya sudah mempunyai tiket dan jadwal keberangkatan kapal dicek, kemudian semuanya dipersiapkan, bawa barang yang secukupnya, terus semuanya harus dilengkapi, data pribadi dan lain-lain. Begitu Pak Baik. Frans. Nah, menarik kalau kita bicara uji petik tadi ya atau rem cek yang dilakukan terhadap kapal-kapal yang akan beroperasi saat musim mudik Lebaran tahun ini. Nah, itu hasilnya bagaimana? Apakah sudah layak operasi semuanya begitu, Pak Henry? Ya, jadi kalau kapalnya tidak layak, Hmm, Pak, kami akan menahan dulu. Jangan oke. melakukan kegiatan. Hmm, Kebetulan untuk kegiatan seperti ini, direktur lain yang nanganin yaitu Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan ini terus intensif melakukan pengawasan, Pak. Sehingga tadi kita menginginkan zero accident, zero kecelakaan, iya. penumpang kita juga aman, kapalnya juga jauh lebih siap, lebih siap dalam menghadapi membawa saudara kita menuju ke daerah masing-masing yang kita tahu 123 orang, 123 juta penumpang ini Iya. yang dulu hampir 3 tahun terkungkung, Pak, Hmm, terkungkung karena COVID. iya, Ini betul. pasti ini semua ingin pulang, ingin bersilaturahmi, ketemu orang tua, ketemu saudara. Jadi kami insan perhubungan merasakan ini aura yang sangat-sangat kita harus persiapkan dengan baik. Pak Menteri juga sangat konsen, kemudian dengan Korlantas, semuanya Oke. Pak, darat, laut, udara, kereta api, Hmm, semuanya bersinergi mensukseskan iya. eh,
kegiatan yang tahunan ini yang menurut kami harus kita maksimum agar semuanya menjadi lebih baik. Oke, kalau kita lihat dari persentase peningkatan jumlah penumpang kapal begitu ya, mengingat ini adalah momen yang Anda katakan tadi setelah beberapa tahun terakhir kita ada batasan untuk bepergian, tahun ini adalah memang sudah tidak ada lagi batasan-batasan terkait dengan PPKM ataupun mungkin bicara mengenai prosedur-prosedur kesehatan begitu yang cukup ketat sebelumnya dan berapa banyak jumlahnya, kemudian bagaimana juga nanti koordinasinya? Iya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kapten Henry Ginting, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Baik, Pak Henry, kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai tadi sudah ada kondisi-kondisi yang sudah disampaikan, rem cek dan lain-lain, semuanya sudah dikatakan layak operasional. Nah, sekarang berapa banyak jumlah kapal yang akan beroperasi nanti pada saat musim mudik dan jenis-jenis kapalnya juga seperti apa nih Pak? Apakah Ro-Ro yang paling banyak yang sering kita dengar begitu atau ada jenis kapal lain yang digunakan? Silakan. Baik, Pak Pras, kami sampaikan jumlah kapalnya ada 910. 910, oke. Kemudian untuk kapal penumpang, Baik, pelni yang besar-besar sampai 3 ribuan itu, ini jumlahnya 26. Memang bervariasi Pak, ada 3.000, 2.000, 1.000-an. baik, Kemudian kami juga dari perhubungan yang kapal perintis ada 111. Di sini melayari daerah-daerah di 3 TP, terpencil, terluar, dan perbatasan. Kemudian armada swasta tadi Pak, yang jumlahnya 773, jadi totalnya 910. Ini kebanyakan Ro-Ro Pak. Ro-Ro ini bisa membawa barang oke. dan orang. Gitu Pak. Baik, itu dia beberapa jenis tadi kapal penumpang, kemudian kapal Ro-Ro jumlahnya 910 kapal yang akan beroperasi lalu lalang di Ya. Laut Indonesia begitu ya Pak Henry. Nah, Ya. lantas koordinasi Pak yang sudah dilakukan ataupun terjalin selama ini ya khususnya dengan ASDP itu bagaimana? Mengingat pasti kan akan banyak lalu lintas baik ya orang ataupun kendaraan juga nih yang menggunakan angkutan laut. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Darat, Ya. yaitu TSDP. Hmm, Di situ bersama stakeholder terkait, oke. kami selalu melakukan mendukung kegiatan di sana. Contoh Pak, saat ini nanti menjelang -3, 2, dan 1, kapal penumpang kita yang PSO Pelni, nama kapalnya Dobon Solo, membantu di lintasan Ciwandan Panjang, Pak, yaitu membantu lintasan Merak Bakahuni. Oke. Jadi ini merupakan daerah yang padat karena memindahkan saudara kita dari Jawa ke Sumatera yang pergerakannya sangat besar, sehingga butuh kapal, dan di sana itu ada juga kapal Ro-Ro yang jumlahnya ada 65. Jadi cukup banyak kapal di sana dengan membuka di Ciwandan, Merak, kemudian ke Panjang, dan Oke. di Bakahuninya. Jadi takutnya padat, jadi disiapkan alternatif pelabuhan. Oke, berarti memang ada kapal-kapal yang diperbantukan juga ya, di mana salah satu daerah yang akan mengalami kepadatan jumlah penumpang ataupun kendaraan yang akan melakukan perlintasan laut ini juga akhirnya pun ikut terlibat di sana begitu, Pak Henry. Betul Pak, jadi kami melihat Merak Bakahuni merupakan lintasan yang terpadat, mungkin Oke. terpadat di dunia kali Pak. Oh, oke. Jadi ini didukung penuh, dan juga Polri, Korlantas juga akan merekayasa jalan supaya semuanya nanti lebih baik lagi, mengatur penumpang Oke. motor, kendaraan pribadi, kemudian truk-truk juga diatur supaya lebih rapi, lebih nyaman. Baik. Nah, lantas bagi penumpangnya, pengguna angkutan laut sendiri, apa saja yang mesti mereka siapkan dan antisipasi pada saat menggunakan angkutan laut? Jadi kami menghimbau melalui media massa, pertama, Hmm, perhatikan jadwal kapal. oke. Yang kedua, jangan datang ke pelabuhan tanpa tiket. Hmm, Ya Pak, jadi kami mengharapkan itu. Kemudian rekan-rekan operator terminal juga pastikan jadwalnya harus sesuai.
Kalau keterlambatan diinfo ke pengguna jasa supaya nanti tidak ada penumpukan. Karena Oke. kalau sampai delay 1-2 kapal akan menambah penumpukan yang kita tahu pergerakan orang sangat banyak. Jadi Hmm, iya, kami iya, harapkan disiplin seluruh pihak terkait, iya, iya. kita dari pemerintah, Hmm, dari BUMN, dari swasta, ya tadi Pak yang paling penting saudara kita ini lihatlah pergerakan dan lihatlah program yang telah ditetapkan. Karena penjualan tiket juga sudah diatur berdasarkan kapal yang tiba berapa, dijual tiketnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan menjual dengan tidak sesuai. Dan memang ada diberikan dispensasi menambah penumpang, itu juga disesuaikan. Begitu Pak Pras. baik. Kementerian Perhubungan juga meminta operasional pelabuhan begitu juga menjamin arus lalu lintas khususnya angkutan logistik ya. Kita tahu bahan pangan karena ada kan beberapa batasan di waktu-waktu tertentu angkutan barang sudah tidak boleh lagi beroperasi. Nah, untuk yang masih boleh kan memang adalah yang sangat strategis begitu pangan dan lain-lain. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa seiring sejalan dengan angkutan penumpang pada saat beroperasi? Jadi Pak Pras kami sampaikan, untuk di pelabuhan-pelabuhan laut Hmm. secara umum bahkan di penyeberangan kan sudah diatur tadi Hmm. bahwa difokuskan yang kendaraan pribadi kalau yang di Merak Oke. kendaraan pribadi, tapi di Ciwandan nanti bisa truk, bisa motor. Jadi Hmm. kebutuhan kita pun harus tetap dijaga Pak. Nanti Lebaran kalau berasnya nggak ada, Betul. dagingnya nggak ada kan kurang baik juga Pak. Jadi ini Yes. sudah diatur. Kemudian apalagi di pelabuhan laut yang Hmm. secara umum memang core bisnisnya adalah mengangkut barang. Jadi tidak ada masalah kalau di laut. Yang di penyeberangan pun diatur, Pak. Jadi Hmm. pelabuhan secara umum sudah ada pengaturannya. Begitu, Pak. Baik, untuk menjamin koordinasi kelancaran lalu lintas angkutan laut, begitu tentunya ada posko-posko yang dibangun dan rentang waktunya sampai kapan. Baik Pak Henry, kita akan lanjutkan kembali sempat tertunda terkait dengan posko dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktur Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut ini seperti apa? Dan untuk waktu operasional dari posko-posko tadi, apakah sudah mulai berjalan hari ini kah atau bagaimana? Silakan Pak. Baik, Pak Pras, kami laporkan kalau untuk Dirjen Perhubungan Laut, Hmm. posko kami sudah dibuka tanggal 7 April. Jadi Oke. -15 sudah kami buka sampai nanti +15. Jadi totalnya 32 hari. Kemudian untuk kementerian pusat, seluruh Oke. subsektor itu pada hari ini Pak. Jadi minus eh, 7. Minus Oke. 7. Jadi ada kalau laut lebih lama Pak. Jadi Hmm. 2 minggu sebelum, 2 minggu sesudah. Kalau untuk darat, laut, darat, udara, kereta api non laut itu seminggu sebelum hari H. Kemudian kami juga melibatkan seluruh pihak terkait di posko tersebut. Ada BMKG, ada Basarnas, ada pengelola jalan, ada ASDP, ada Pelni, semuanya Pelindo Iya. terlibat, termasuk SAR, Basarnas dan Oke. TNI dan Polri, Hmm. Korlantas. Jadi di kantor pusat ini akan memantau ke seluruh Indonesia hal-hal apa yang bisa dikoordinasikan dari pusat dan walaupun di UPT-UPT juga membuka posko, Pak. Oke. Semuanya terlibat di daerah masing-masing sehingga lebih memperlancar, lebih mempermudah dan berkoordinasi sinergi yang baik ke seluruh pihak-pihak terkait. Berarti update informasi terkait dengan angkutan laut juga akan disebar kepada masyarakat dari posko ini kah, Pak Henry? Kami di posko ini kalau di pusat akan meminta data Hmm. bagaimana perkembangan di pelabuhan masing-masing. Oke. 110 pelabuhan pantau tersebut Hmm. tiap hari melaporkan dengan 3 kali pelaporan. Hmm. Ya, pagi, Oke. sore, dan malam hari. Jadi kami mengetahui berealisasi penumpangnya per hari, Ya. kemudian masalah apa di sana,
dan kami berusaha mengingatkan mitigasi terhadap problem-problem yang ada di lapangan. Oke, Contoh, kekurangan armada atau terjadi kebutuhan kapal, karena kami juga men-standby-kan kapal-kapal kami, yaitu kapal navigasi, kapal patroli, juga kapal latih, Pak. Jadi perhubungan sangat eh, full support, Pak. oke. Berarti memang sudah ada langkah mitigasi kalau memang ada satu kejadian meskipun tidak diharapkan tapi kita sudah mempersiapkan juga begitu ya, backup Ya, plan-nya begitu Pak Henry. Nah, betul, Pak. mengantisipasi tadi BMKG begitu Anda katakan juga kan sudah merilis, data beberapa waktu lalu informasi bahkan dikatakan ada peluang potensi terjadinya, cuaca ekstrim, termasuk salah satunya juga yang berpeluang dialami oleh angkutan laut terkait dengan gelombang tinggi. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda Pak Henry? Baik, Pak. Jadi tidak hanya masa Lebaran, Pak. Hmm, Kebetulan kami juga di lapangan. Kalau cuaca buruk, kita juga bisa menahan kapal. oke, Karena kalau kapal bergerak dengan gelombang yang tinggi, itu membahayakan keselamatan dan keamanan pelayan. baik. Sehingga akan ditunda keberangkatan kapal tersebut. Dan saat ini, teman-teman BMKG akan bergabung dengan kita di seluruh pelabuhan Indonesia juga teman-teman BMKG selalu berkoordinasi. Sehingga Pak, kami berharap tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, Oke, keselamatan, keamanan saudara-saudara kita yang akan pulang dengan jauh-jauh ini bisa berjalan dengan baik. Kami insan perhubungan sangat berharap semuanya sukses, lancar. Kalau motonya adalah mudik aman dan berkesan, Pak. Jadi oke. kami semua ini menjadi suatu eh, Iya, iya. kenangan saudara-saudara kita bila nanti naik kapal aman, Hmm, di terminalnya juga nyaman, sehingga kesannya mudik yang sudah ditahan-tahan beberapa kali ini itu dia. menjadi hal yang sangat baik bagi saudara-saudara kita di seluruh Yes, Indonesia, Pak. itu dia. Mas. Aman, nyaman, dan tentunya selamat begitu ya Pak Henry ya. Siap, Pak. Baik, Siap. terakhir optimisme Anda untuk penyelenggaraan angkutan laut di tahun ini, khususnya di musim mudik Lebaran 2023 bagaimana Pak? Kami sangat optimis dan kami sangat yakin Hmm, dengan persiapan kolaborasi dari kementerian dan lembaga, TNI, oke. Polri, semuanya mendukung. Hmm, Dan sekali lagi Pak, yang paling penting kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya atas kuasanya, sehingga diberikan kemudahan bagi kita semuanya, baik bekerja, baik yang pulang, semuanya dilindungi dan diberkati Pak Pras. Baik, Pak Henry terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang juga Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Kapten Henry. Terima kasih.